Gratis. 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 Bukan hanya rumahnya, tapi fasilitas umumnya juga. Free semua, Pak? Free semua. Semua? Nanti masing-masing warga nanti dapat sertifikat hak milik lahan seluas 150 meter dengan tipe rumah 36. Halo Pak Teguh, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Aduh, jadi ganggu Bapak nih kita nih. Ya, kita biasa laki yang suka diganggu. Hai. Oh iya Pak, ini area apa ya Pak? Lokasi perumahan apa ini Pak ya? Lokasi perumahan ini dibangun khusus untuk warga yang terdampak bencana. Oh, ke bencana Palu Ya, yang tahun Palu, 2018 Pak ya? 2018 ya. Kita mungkin akan membangun sekitar 11.000 rumah di sini. Dan ini kapasitas di sini ada 1.500. 1.500? Ya, rumah dengan standar rumah tahan gempa. Ini dengan metode RISA. Kita akan bangun 11.000 itu di 24 titik, Pak. Di Palu, Ya. di Sigi, dan di Donggala. Oh. Jadi di tempat ini. Dan ini termasuk yang skala besar. 1.500, ada lagi di Tondo 1 itu juga sekitar 1.500. Kemudian di Tondo 2 juga sama. Nah, kalau di Talise itu sekitar 1.000. Yang lain skala-skala kecil. Ada yang satu hamparan itu ada yang 50 unit, ada yang di Bangga itu 400 unit, ada juga yang hanya sekitar 200, 500. Itu yang akan kita bangun di Sulawesi Tengah pasca bencana ini. Kalau untuk lokasi di sini sendiri apa namanya Pak ya di sini? POM BW. POM BW. Desa POM BW. Ini masuk Kabupaten Sigi nih Pak. Kalau Palu ada di Tondo 1, Tondo 2, dan Talise, Balarwa, Duyu. Tapi yang sudah dibangun di sini. Tapi Tondo 2 itu masih dalam proses pematangan lahan, land clearing itu. Sedangkan di Balarwa itu kita sudah mulai. Itu memang skala kecil, kita hanya bangun sekitar 58 rumah. Kemudian di Duyu itu sudah selesai, mungkin Januari masyarakat sudah bisa menghuni. Akhir Januari ya, paling lambat akhir Februari lah. Karena sana rumah sudah siap, cuma infrastruktur jalan sama itunya yang belum siap untuk di Duyu. Di sana 230 unit yang kita bangun. Kita jalan-jalan Pak sambil lihat rumah-rumahnya boleh Pak ya? Oh boleh, mari. Saya senang sekali kalau ada orang yang mau nengok-nengok sini. Iya. Ini yang mana? Ini ya Pak ya rumahnya, Ya. Contohnya ya? Ini rumah ini. Ini ukurannya berapa Pak ya? Jadi masing-masing rumah ini tanahnya itu 150 meter. Kemudian ukuran rumahnya itu 36 meter. Jadi tipe 36. Tipe 36 ya? Rumah tipe 36 di atas lahan 150 meter. Oh, bisa kita ke situ Pak? Oke. Pak ini Ya. bayar atau gimana Pak? Oh enggak. Ini adalah wujud dari tanggung jawab pemerintah pada warga yang sedang terima bencana. Nanti ini masing-masing warga nanti dapat gratis dari sini, dari penggantian dari pemerintah. Oh, yang korban kemarin. Ya, korban kemarin kalau sudah jelas dia berhak, maka dibagi rumah ini oleh pemerintah dan segala fasilitasnya. Free semua Pak? Free semua. Semua? Nanti masing-masing warga nanti dapat sertifikat hak milik lahan seluas 150 meter dengan tipe rumah 36. Ini disetting, diatur atau direncanakan memang pemukiman yang siaga bencana atau berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Di sana ada tempat titik kumpulnya, nanti ada
Heeh. dan bagaimana jalur-jalurnya nanti, dan mungkin nanti akan ada latihan-latihan warga kalau sudah menghuni. Makanya kita bikin rumahnya tahan gempa, pemukimannya orientasinya bisa mengurangi risiko bencana. Selain di sini dari yang berapa titik tadi itu kita kemana lagi enaknya nih Pak ya? Yang lebih dekat dari sini itu coba kita ke Tondo 2. Ke Tondo 2 Pak ya? Kebetulan ini kan rumah sudah jadi. Tondo 2 itu masih berupa lahan. Masih baru di land clearing, baru persiapan pembangunan huntapnya. Jadi Anda supaya lengkap tahunya bahwa yang sudah dibangun seperti ini, yang tanahnya yang masih belum dibangun seperti apa. Ayo kita ke Tondo 2. Oke Pak. Nah, ini di lokasi Tondo 2. Tondo 2 ya? Ya, Tondo 2. Ini lokasi huntap Tondo 2. Ini seluas ini Pak ya? Oh, ada 65 hektar ini. Iya, itu gede banget. Tapi ini lokasinya keren loh Pak. Oh, keren. Maksudnya saya bilang kita bisa lihat lautnya. Tanahnya siapa Pak? Ini dulu jadi ada 3 kategori. Tadi saya kan bilang ada 24 titik. Iya betul. Kategori pertama itu tanah yang diusahakan ditetapkan oleh pemerintah provinsi itu dari Provinsi Sulteng ya. Iya. Dari GP yang sudah selesai waktunya itu ditetapkan sebagai pusat tempat hunian relokasi. Terus kategori kedua itu adalah yang lahan yang dibeli oleh pemerintah daerah. Sigi sama Donggala banyak membeli itu karena di sana nggak ada HGB, maka Pemda yang membeli lahan. Kemudian lahan itulah PUPR, di atas lahan itu PUPR membantu membangunkan huntapnya, hunian tetapnya atau rumahnya. Kemudian ada juga yang bagi warga yang punya lahan sendiri, dia tidak ingin dibangunkan masuk di hunian tetap yang dibangun pemerintah, maka PUPR juga memberi kesempatan untuk membangunkan rumah di lahan sendiri. Yang disebut relokasi mandiri. Jadi warga itu bisa, kalau yang nggak punya lahan bisa dibangunkan di lahan-lahan seperti ini, dan yang disiapkan pemerintah. Tapi bagi warga yang mungkin tidak ingin pindah terlalu jauh dari rumahnya, kebetulan punya lahan, dia bisa minta dibangunkan di lahannya sendiri. Maka itu kita kategorikan sebagai relokasi mandiri. Itu cukup banyak, itu di Palu ini ada 572 rumah yang sudah mendaftar sebagai relokasi mandiri. Jadi mereka akan dibangunkan di lahan mereka sendiri. Dan untuk tahap pertama ini 160, itu dari 572 itu 160 akan kita segera bangunkan rumahnya. Gratis? Gratis, bukan hanya rumahnya, tapi fasilitas umumnya juga. Jadi mereka akan dapat lahan 150 meter persegi, kemudian rumah tahan gempa tipe 36. Tahan gempa ya? Tahan gempa. Kita standarnya adalah strukturnya tahan gempa. Karena kita di sini rawan ya? Ya. Maka nanti bila warga itu punya dana sendiri, bisa mengembangkan rumah itu. Jadi kalau misalnya kita mau nambah atau renovasi boleh? Boleh. Boleh. Yang penting ada syaratnya nggak? Pokoknya. Sesuai syaratnya ya. Pokoknya ada syaratnya, nanti ada aturannya sendiri, nggak boleh asal nambah. Iya. Nah, tentunya kalau mau nambah jangan sampai mengurangi kualitas rumahnya. Lu lihat view-nya, lu dapat laut, lu dapat gunung. Tapi berarti orang luar nggak boleh beli, Pak ya? Ini tidak dijual belikan. Rumahnya ini kapasitasnya 1.300-an, Pak. Yang akan dibangun ini 1.300-an. Jadi sudah layak 1.300 unit. Jadi PUPR sendiri membantu untuk itu, Pak ya? Membangunkan ya? Ya, PUPR nanti lengkap. Yang pasar juga dibangunkan semua PUPR semua. Tapi kalau misalnya mungkin saya nanti bikin ada yang saya mau tanyakan kan tentang ini, Pak. Tentang kehidupan masyarakat yang pindah apa segala macam apa? Kan ada apa istilah Bapak itu? Relokasi bukan sekedar memindahkan rumah secara fisiknya, tapi juga memindahkan kehidupan dan penghidupannya. Karena dia di tempat asal dan punya tradisi sendiri-sendiri, punya kebiasaan sendiri-sendiri, punya penghidupan sendiri-sendiri. Nah itu dipindahkan ke sini, jadi bukan hanya rumahnya, tapi kehidupannya. Padahal itu kan
Ini yang masuk sini kan dari berbagai desa ini, Pak. Korban baru masuk sini punya kebiasaan sendiri-sendiri, tradisi sendiri-sendiri, penghidupan sendiri-sendiri. Nah, ini bagaimana orang yang berbagai macam latar belakang itu masuk ke satu lokasi. Nah, itu harus ada pendampingan supaya membangun harmoni di antara penghuni yang baru. Jadi Bapak di sini bukan cuma ngebangun rumahnya. Oh, enggak, mendampingi penghidupan dan kehidupannya sekalian. Oh, jadi bukan sampai Menyiapkan. selesai sampai di sini aja berarti ya? Oh, enggak. Oh, iya. Mungkin nanti saya minta waktunya juga mungkin dari Bapak atau orang Bapak untuk nanti mungkin kita ngobrol tentang itu, Pak. Karena Oke. kayaknya itu sangat menarik. Karena bukan tentang perpindahan, hanya memindahkan orangnya dari satu rumah ke rumah yang lain, Ya. tapi tentang budayanya, tentang kehidupannya, Ya. tentang masyarakatnya, tentang Ya. budayanya. Itu mungkin yang kita boleh nanti saya Oh, ngobrol-ngobrol. boleh. Jadi kalau mau lihat, nanti mau keliling silahkan. Iya. Mungkin nanti ada teman kami yang akan melanjutkan ya. Saya Iya. sendiri kan sudah diagendakan setelah 1 Oh, jam jalan. ini ada agenda lain. Aduh, terima kasih Pak udah Iya. kasih waktu buat Iya. saya buat jalan-jalan ke sini. Iya. Terima kasih untuk Pak Teguh udah memberikan waktu buat buat kita tahu tentang kondisi Palu, perumahan yang akan dihuni oleh para teman-teman yang terkena bencana kemarin, Pak ya. Nah, insya Allah ini menjadi yang terbaik lah buat kita semua ya. Kehidupan yang lebih baik lagi, Palu yang lebih baik lagi, semuanya pokoknya tentang yang lebih baik lagi dan bisa hidup kita bisa bermanfaat buat orang-orang lain, buat orang banyak. Insya Allah yang terbaik buat kita semua ya. Pak Teguh, saya Ya. terima kasih banyak. Rumah saya berjalan sekitar 300 meter barangkali, Pak. Dengan saya di dalam. Kemudian bapak saya meninggal. Jadi kenangan-kenangan dengan orang tua saya di situ, Pak, yang tidak bisa tergantikan walaupun rumah tergantikan. Iya betul. Panggilan hati jadi Untuk tetap tinggal di sini. Bukan cuma BTB, tapi mereka itu sudah sangat seperti keluarga baru. Kenapa sampai saya dan teman-teman ada di sini hari ini? Berarti di sini benar-benar free, Pak ya. Sampai lepas kunci gratis semua, Pak. Secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, kami mendorong supaya kehidupannya jadi lebih baik. Ternyata tugas mereka nggak seperti cuman datang, dapat lokasi, bikin rumah, nggak seperti itu, teman-teman. Ternyata ada pendampingan, ada tanggung jawab lebih dari mereka untuk masyarakat kita di sini yang disebutnya warga terdampak bencana.